sahabat yang baik, selamat Hari Raya Natal bagi sahabat yang merayakannya. Semoga kedamaian datang pada bumi kita tercinta ini. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga kita bisa merayakannya dengan mentaati protokol kesehatan. Karena COVID-19 dengan varian Omikronnya masih membayangi kita semua. Mari kita berbagi kasih. Dan untuk itu dalam catatan cari angin yang saya publikasikan di Koran Tempo pada edisi hari Minggu 26 Desember 2021 ini adalah bagaimana kita mengasah kembali empati kita. Empati kepada bencana kemanusiaan. Mari ikuti bersama cari angin yang terakhir di tahun 2021 ini, yang saya beri judul Empati. Empati. Kita masih dalam selimut bencana. Ada gunung yang masih erupsi. Ada gempa yang menggoyang bumi kita. Ombak di laut sedang mengamuk yang membalikkan kapal nelayan dan kapal penumpang. Banjir melanda berbagai daerah. Hujan deras dan angin kencang menumbangkan pohon, dan semuanya membawa korban. Sementara COVID-19 belum hilang dan kini Omikron muncul sebagai hantu yang menakutkan. Korban banyak berjatuhan. Ribuan orang berteduh di tenda-tenda pengungsian. Dibutuhkan empati kita. Dari empati itu muncul niat berbagi. Berbagi duka, berbagi makanan dan selimut. Berbagi harapan dan doa bahwa semua bencana ini bisa kita lewati. Bencana ini jelas bukan tontonan, juga bukan tempat kita menghibur diri dengan selfie dan mengunggah fotonya di media sosial. Apalagi untuk membuat konten yang diniatkan akan mendapat rezeki. Bagaimana bisa terjadi orang melakukan plesir ke tempat bencana dan menikmati kerusakan alam untuk diabadikan sebagai sebuah kenangan? Bagaimana ceritanya sebuah perusahaan produksi film tiba-tiba melakukan syuting sinetron di kawasan pengungsian Gunung Semeru tanpa ada rasa bersalah? Lalu sejumlah orang mendirikan puluhan baliho bergambar tokoh politik untuk menaikkan elektabilitasnya di sepanjang kawasan yang tertimpa bencana. Di mana empati itu disembunyikan? Kalau kemudian muncul kecaman terhadap produksi sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, ini judul sinetron itu, yang mengambil adegan di tengah pengungsi desa Penanggal Lumajang, sangatlah wajar. Judul sinetron itu saja sudah menyiratkan sensasi yang tidak berkaitan dengan bencana. Andai kata pun tuntutan cerita berkisah masalah bencana yang begitu saja dijadikan sampiran, rekaman bencana bisa diambilkan dari dokumentasi yang ada. Banyak orang memiliki dokumentasi bencana itu. Lalu adegan yang melibatkan peran pelaku diambil di dalam studio. Setidaknya dibuat setting khusus yang bukan di tempat bencana. Ini pelajaran yang elementer bagi kru pembuat film di mana saja. Alasan bahwa
produser sinetron itu adalah putra Lumajang yang ingin berpartisipasi. Sangat menggelikan. Partisipasi model apa? Begitu pula baliho yang bergambar Puan Maharani, yang gambarnya menghabiskan separuh luas baliho itu, disertai dengan kalimat saatnya bangkit menatap masa depan. Ini betul-betul pekerjaan orang yang tidak punya empati terhadap derita warga yang terdampak bencana. Bukan begitu caranya untuk membangkitkan dan menatap masa depan. Dalam kasus ini, setelah baliho menjadi heboh dan diturunkan dengan paksa oleh Satuan Tugas Polisi Pamung Praja, para relawan yang tidak jelas orangnya menanggung kecaman bertubi-tubi. Pimpinan partai berkelit dengan alasan tidak merasa memberikan instruksi memasang baliho. Loh, sekentara sekali ngelesnya. Bagaimana baliho yang puluhan banyaknya itu, dan biayanya tentu tidak sedikit, membutuhkan banyak orang untuk memasangnya, tidak diketahui sama sekali, atau tidak berdasarkan instruksi apa-apa. Empati masalah nurani. Dan itu bisa diasah jika kita meminimalkan pamrih. Memberi bantuan dengan pamrih yang tinggi bertentangan dengan semangat untuk bersedekah. Contoh yang sering terjadi, yang mirip-mirip dengan kasus seperti ini. Ada seseorang yang menyumbang 20 dus minuman mineral ke tempat pengungsian. Sebutlah nilainya cuma 400.000. Tapi orang itu mengajak orang-orang yang siap mempublikasikannya di berbagai media massa. Bahkan membayar jasa untuk peliputan di sebuah TV swasta. Nilai mengajak orang ini dan membayar harga liputan ini jauh lebih besar dari harga minuman yang disumbangkannya. Tentu saja dalam kasus seperti ini tidak berlaku pepatah yang bijak. Tangan kiri membantu, tangan kanan tidak boleh tahu. Di mana keikhlasan kita bersedekah kalau sedekah itu dipamer-pamerkan? Kehilangan empati hampir melanda di segala hal. Bukan hanya dalam kasus bencana alam, juga dalam bencana kemanusiaan. Sebut misalnya, bagaimana kekerasan dan pelecehan seksual melanda anak-anak gadis kita, bahkan yang masih di bawah umur. Padahal sudah disiapkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi apakah para wakil rakyat kita punya empati untuk mensahkan rancangan itu? Sudah beberapa tahun rancangan itu dibahas, tapi sampai sekarang tidak juga disahkan DPR. Berbagai alasan datang untuk membatalkan pengesahan itu. Mari kita asah empati kita yang sudah tumpul. Tidak perlu dengan program-program yang bombastis, apalagi hanya berupa slogan seperti misalnya revolusi mental. Cukup dengan saling mengingatkan dan saling mencintai, lalu memahami apa sebenarnya arti penderitaan itu. Bagaimana kita menyelesaikan penderitaan dengan cinta kasih
dan empati. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semoga kita bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Demikian sahabat yang baik, pesan yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa di tahun baru yang semoga penuh dengan keberuntungan. Salam